Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri. Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! UPPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pisau di dapur haruslah diasah. Supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tanpa harus kenal lelah. Agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Telah menciptakan kita semuanya dan alhamdulillah telah mempertemukan kita semuanya anak-anak. Sehat semuanya anak-anak ya. Sehat, semangat, ikhlas, insya Allah jadi orang hebat, orang soleh dan soleha, berprestasi dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk di tema 7 subtema 4. Kebersamaan di tempat wisata. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan 2. Are you ready? Oke, tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum belajar perlu kiranya Pak Riki menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan mengetahui dongeng tentang kota Surabaya, pecahan 1/2, pecahan 1/3, dan 1/4. Dan yang ketiga, membuat patung tanah liat, serta yang keempat, permainan di air, plus lagi dengan yang kelimanya melengkapi kata sapaan. Oke anak-anak, yuk kita mulai saja ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 180. Oke sudah, dan kalian bisa buka bukunya ya nak ya. Sambil belajar, mendengar dan melihat, kalian pas dan cocokkan dengan buku yang kalian pegang. Sudah siap semuanya? Oke. Asal usul Surabaya. Dahulu kala di Laut Jawa ada hiu namanya si Sura dan buaya si Baya. Mereka sangat angkuh dan tak mau kalah. Mereka saling memperebutkan makanan sampai mereka bosan akan perkelahian itu. Pada saat itu mereka berdua membuat janji bahwa Baya mangsanya di daratan dan Sura mangsanya di laut. Tetapi Sura melanggarnya dan Baya tahu. Akhirnya terjadi perkelahian sengit. Mereka berdua terluka parah. Sura pun mengalah dan Baya merasa puas. Tak berapa lama mereka pun mati akibat luka parah saat perkelahian.
untuk mengenangnya penduduk sekitar menamainya yaitu Surabaya. Nah, anak-anak, itulah asal-usul kota Surabaya. Makanya dia lambangnya adalah lambang ikan hiu dan juga buaya, ya. Ini adalah lambang kota Surabaya. Baik anak-anak sekalian, yuk halaman 183. Ayo berlatih. Siap semuanya? Oke, pintar nih. Perhatikan baik-baik. Wilayah sebelum disepakati. Nah, ini ada satu bagian dia berebutan tuh ya. Wilayah sudah disepakati. Ini wilayahnya si buaya, si baya, dan ini wilayahnya si sura, ikan hiu. Nah, mereka menempati apa? 1/2, 1/2. Nah, bener kan? Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu si sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Nah, yuk kita latihan ya nak ya. Siap semuanya? Nah, karena ini wilayahnya dibagi 2, bagian yang air yang warna biru ini dilambangkan dengan apa yo? Nah, ingat pembilangnya 1, penyebutnya 2. Berapa lambangnya? Yes, good. 1/2. Subhanallah, hebat ya anak-anak ya. Iya, anak hebat. Alhamdulillah. Oke, perhatikan ke nomor 2-nya. Ini dibagi menjadi bagian berapa bagian? 1, 2, 3 Pak. Good job. Yang diarsir menempati bagian berapa bagian dari teman-temannya yang 3 bagian ini? Berapa lambangnya? Good job. Hebat semuanya. 1/3 ya nak ya. Hebat, subhanallah. Ini adalah buah kesabaran kita ya nak ya. Walaupun dalam jaringan kita tetap belajar seperti biasa, ya, bersapa seperti biasa. Yuk kita lihat lagi. Ini dibagi berapa bagian? Perseginya dibagi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Pakai bahasa Arab. Wahid, isnaini, salasa, arba'a. Oke, pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4. Good job. Nah, satu bagian ini ya dilambangkan dalam pecahannya bagaimana anak-anak? Iya, hebat banget. Iya. Oi adik berkopiah hitam. Begitu solehnya, begitu cerdasnya kalian ya nak ya. Dan adik-adik yang berjilbab warna hitam juga soleha, pintar, cerdas semuanya. Subhanallah, kalian luar biasa. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Iya, insya Allah dimudahkan ya nak ya dalam belajarnya. Kalau kalian tidak paham atau belum paham, silakan bertanya nanti di kolom komentar ya nak. Nanti Bapak Ibu bisa bantu kalian dalam menjelaskannya. Oke anak-anak, sekarang dibuka halaman 184. Nah, kita akan memasangkan nih gambar dengan pecahan yang sesuai. Siapa ya? Nggak usah takut ya ngeliat buaya ya nak ya. Buaya itu makhluk Allah ya. Tapi kamu nggak usah dekat-dekat sama buaya juga. Ya, ya dia binatang apa 2 alam ya nak ya. Dia bisa makan daging-dagingan ya. Oke, siap semuanya. Perhatikan baik-baik. Ini ada berapa buaya? 1, 2, 3, 4. Good job. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ada 4 ya. Dalam lingkaran ini ada 4 buaya. Nah, jika satu buaya itu
dikeluarkan, jadi dia itu menjadi berapa bagian dari temannya, ya. Lambangnya pecahannya gimana? 1 di antara 4 temannya. Oke, 1/4. Good job di sini ya. Alhamdulillah, luar biasa kamu nak ya. Oke, sekarang ke nomor 2-nya. Ini ada berapa buaya nak? Ada 2 buaya pak. Iya, siapa bilang ada 5? Ini ada 2 ya. 1, 2. Nah, kalau 1 di antara 2 teman buaya ini, itu bentuk pecahannya bagaimana? Oke, good ya. Apa? 1/2 pak. Subhanallah, luar biasa kamu ya. Oke, ini kamu yang ngerjain aja deh ya. Udah bisa kok. Oke, nggak apa-apa, bapak bantu ya. Dibantu ya. Simsalabim. Jadi apa? Prak. Ada 3 buaya ya. 1 buaya ini ya, di antara 3 buaya itu pecahannya berapa? Ya, 1/3. Subhanallah, luar biasa kalian murid-muridku. Kamu ini emang hebat. Anak hebat itu pasti karena Allah anugerahi orang tua yang hebat. Ya, orang tua kalian yang di rumah yang melahirkan kalian. Dan di sini ada orang tua kalian dalam mengajar, yaitu Bapak Ibu guru. Doakan juga agar kita selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Kenapa nak? Karena kalian adalah bukti ladang kebaikan kami Dewan Guru. Doakan juga semoga kita sukses semuanya, sehat semuanya, terhindar dari wabah ini, dan insya Allah kita akan kembali ke sekolah ya nak ya. Salam sehat, salam semangat, salam sukses dunia akhirat. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya nak. Masih semangat, masih fresh. Oke, baik, diperhatikan. Silakan dibuka buku paket halaman 185. Kali ini kita akan belajar membuat patung. Patung apa nih? Patung buaya. Wah. Alat dan bahannya yaitu yang pertama tanah liat secukupnya. Yang kedua minyak goreng ya, minyak goreng saja. Kalau pelumas sulit ditemukan. Nah, minyak goreng saja. Kemudian cat dan alas atau triplek. Kemudian yang terakhir air. Langkah membuatnya yang pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan, sudah tentu ya. Yang kedua, ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Nah, tanah liat dicampur dengan air, kasih air ya, kemudian kita lentur-lenturkan agar mudah dibentuk, kemudian lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, cara membuatnya bagaimana? Perhatikan. Yang pertama nih, kita bentuk matanya terlebih dahulu. Ya, kita bentuk matanya. Nih ada yang berwarna putih dan warna hitam. Kemudian yang hijau ini adalah untuk badannya. Nah, yang kedua nih, hijau tadi nih anak ya, tanah liat yang berwarna hijau tadi kita bentuk menjadi badan buaya. Nah, nomor 3 juga. Yang nomor 4 kita bentuk mulutnya, mulut buayanya. Nah, yang kelima silakan ditempelkan 5 dan 6 ini ditempelkan membuat mata. Mata kedua buaya ya. Kemudian yang ketujuh adalah kita buat kakinya, kaki buaya, kemudian ditempelkan 2 kanan 2 kiri. Yang terakhir kita membuat ekornya, jadilah sebuah patung buaya. Rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Setelah kita jadi nih nak, sampai nomor 8, jemur selama 1-2 hari supaya tanah liatnya ini tidak pecah-pecah dan bisa membentuk benar-benar seperti patung. Jadi harus dikeringkan, cat sesuai keinginan, dan kemudian terakhir keringkan. Jadilah patung. Insya Allah ya nak ya, kalau ada waktu boleh kita coba ya. Selanjutnya, permainan menggendong air ada di halaman 187. Bagaimana ini permainan menggendong air di air? Yuk kita baca.
Anak-anak sedang bermain di air. Mereka ingin lomba berjalan sambil menggendong temannya. Nah, kemudian permainan dilakukan berpasangan dengan besar tubuh yang seimbang. Pasangan yang paling cepat sampai sebagai pemenang. Anak-anak berhati-hati melakukan permainan. Permainan ini melatih keseimbangan. Nah, perhatikan nak, menggendong di daratan dengan menggendong di air sudah pasti lebih susah menggendong di air, ya, karena tekanannya itu lebih berat. Maka dari itu, ketika permainan menggendong di dalam air ini harus dilakukan dengan orang yang besar tubuhnya itu seimbang dengan orang yang mau digendong. Jadi tidak bisa orang yang mau gendong itu tubuhnya kecil tapi yang digendong bertubuh besar. Oh, yang ada nanti jatuh, tidak ada ya. Jadi harus tubuh seimbang. Bagaimana? Yang menggendong itu yang besar badannya, yang digendong itu badannya yang ringan. Jadi saling mengisi, ya. Nah, maka dari itu permainan ini melatih keseimbangan kita, nak, keseimbangan badan. Bagaimana menjaga benda ya, atau menjaga berat yang ada di punggung kita. Nah, makanya ini melatih keseimbangan. Tapi tetap permainan yang dilakukan di dalam air harus dilakukan dengan berhati-hati, waspada, tidak boleh asal-asalan. Oke. Next, kita lanjutkan. Halaman 191. Lengkapilah dengan kata sapaan yang sesuai. Nah, di sini tuh ada teks. Nah, nih lihat yang ada kalimat yang di bawah. Ini adalah kalimat sapa. Tapi di sini ada yang belum dijawab nih. Hai titik. Ya, terus buaya menjawab titik. Wah, tidak ada jawabannya nih. Nah, bisa kita cari atau bisa kita buka di halaman 180 tentang asal usul buaya. Nah, asal usul kota Surabaya, bukan asal usul buaya, asal usul kota Surabaya ada di halaman 180. Nah, di sini ada sebuah teks nih. Kita disuruh mengisi kata sapaannya. Ingat, yang dinamakan kata sapaan berarti kita harus menyapa seseorang, harus disebutkan nama, harus disebutkan kata sapaannya, ya. Dan ingat tak, kata sapaan itu diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital, dan tanda baca untuk mengawali kata sapaan adalah tanda petik. Tanda petik 2 tuh, nih. Tuh, ini adalah tanda petik tuh, diakhiri juga dengan tanda petik tuh. Diawali tanda petik 2, diakhiri dengan tanda petik 2. Tuh, lihat yang teksnya juga tuh, ada tanda petik 2, diakhiri juga dengan tanda petik 2. Itu tanda baca, menandakan bahwa mereka sedang menyapa dalam kalimat tersebut. Nah, sekarang yuk kita lengkapi. Lihat kata sapaan yang pertama. Ini yang diucapkan ikan sura. Hai titik. Aku bosan berkelahi terus seperti ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Lihat di teksnya. Hai, oh ikan sura ini memanggil siapa? Oh, ini ada nih yang barisan pertama. Hai buaya. Oh, berarti di sini jawabannya buaya. Sudah pasti ikan sura memanggil buaya. Hai buaya. Tuh kita tulis. Lagi, kemudian buaya menjawab titik juga. Kira-kira jawabannya apa? Lihat lagi di teksnya. Oh, aku juga, sahut buaya. Oh, berarti kata sapaannya adalah aku juga. Gampang ya nak ya, tinggal lihat di teksnya. Kalian buka di halaman 180. Kemudian ada lagi kata sapaan. Ikan sura berkata, titik buat kesepakatan saja bagi daerah kekuasaan kita menjadi 2. Apa ini? Ini kira-kira kata sapaannya diawali apa? Lihat di sini. Oh, ini ikan sura. Dia berkata apa nih, awalannya apa? Oh, kita. Titik kita buat kesepakatan saja. Oh iya betul, jawabannya adalah kita. Kita buat kesepakatan saja tuh. Sama ya dengan teks yang di atas tuh kalimatnya. Yang terakhir, baiklah titik setuju. Kira-kira apa ini? Lihat yang kalimat terakhirnya, baiklah aku setuju, jawab buaya. Oh, berarti kata sapaan di sini jawabannya adalah aku.
Selesai, mudah sekali melengkapi kata sapaan ya. Bisa kalian lihat ada di halaman 180, dongeng asal usul Kota Surabaya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini yang bisa Bu Nuri sampaikan. Ya, ingat, tetap jaga kesehatan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Terima kasih juga Bu Nur ingin ucapkan kepada anak-anak semuanya. Semoga lelahnya kita belajar, lelahnya kita mencari ilmu, itu Allah balas beribu kebaikan. Ya, ingat tidak ada ruginya kita mencari ilmu. Terus belajar yang rajin tanpa ada rasa malas. Hilangkan rasa malas ya. Harus kita lawan rasa malasnya. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan Ibu 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.